Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Oktora, NIM saya 25180313. Saya BLK kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pegadaian. Apa sih sebenarnya pegadaian itu? Jadi, pegadaian merupakan badan usaha milik pemerintah atau BUMN yang berfungsi dalam pembiayaan dengan cara menyalurkan dana kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum-hukum gadai. Pegadaian ini sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kalau pegadaian konvensional ini yaitu lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Tapi kalau pegadaian konvensional ini caranya masih manual, sehingga sistem bunga dan tarif jasa simpanannya itu cukup besar. Lalu kalau misalnya pegadaian syariah itu adalah pegadaian atau lembaga pemerintah ataupun BUMN yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat Islam. Next, kita akan masuk ke tugas pokok pegadaian itu sendiri. Apa sih tugas pokok pegadaian? Nah, seperti yang dijelaskan tadi dari pengertian pegadaian, kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa tugas pokoknya itu yaitu memberi pembiayaan, pinjaman dana kredit atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pegadaian atas dasar materi. Kita lanjut ke fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian itu ada 5. Yang pertama, dia pengelola penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang terakhir, dari fungsi pegadaian, untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan pegadaian. Yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan program pemerintah dalam hal pembangunan nasional, yaitu melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman-pinjaman tidak wajar lainnya. Yang terakhir dari tujuan pegadaian itu yaitu untuk menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Oke, next kita akan masuk ke kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pegadaian. Nah, pegadaian ini satu, melakukan pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan. Jadi kayak sekitar 80% dari total dana jangka pendek ini yang dihimpun dari bank. Yang kedua, ada pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Nah, kalau yang dari pihak lain tuh biasanya diperoleh dari hutang para rekanan, hutang pada nasabah, dan hutang pada pihak lainnya. Terus kalau misalnya ada lagi penerbitan obligasi. Ini kegiatan pegadaian yang ketiga ya. Untuk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali di tahun 93 dan tahun 94. Yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang keempat, dari kegiatan pegadaian itu modal sendiri. Nah, modal sendiri dari Perum Pegadaian itu terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN ya. Ada juga penyertaan modal pemerintah, laba ditahan, dan penggunaan dana. Oke. Next, kita akan lihat barang apa aja sih yang bisa digadaikan. Jadi barang-barang yang bisa digadaikan itu ada banyak macamnya ya. Terutama nih perhiasan kayak misalnya emas, perak, intan, mutiara, kayak gitu-gitu. Itu bisa digadaikan. Nanti mungkin diukur gramnya. Lalu ada juga barang elektronik kayak misalnya TV, kulkas, tape, recorder, dan lain-lain.
Terus kalau kendaraan itu ada sepeda, ada motor, ada mobil. Terus barang yang bisa digadaikan lainnya kayak misalnya mesin jahit, mesin ketik. Kalau misalnya barang-barang yang rumah tangga juga ada barang-barang pecah belah. Pokoknya yang bisa digadai itu barang-barang yang emang bernilai. Nah, jadi pegadaian ini tuh emang cukup mudah buat memberikan pinjaman dana atau penyaluran dana, karena memang itu tuh kita bisa menggadaikan barang-barang yang berharga. Kayak seakan-akan tuh kita pinjem uang, tapi jaminannya tuh barang kita gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari video singkat ini. Semoga memang videonya dapat dipahami dan dapat berguna buat siapapun yang melihatnya. Jadi sekian dan terima kasih. Bye bye.